Konnichiwa, udah lama nggak bikin video model kayak gini. Tapi mau nge-vlog, cuma hari ini tuh cuacanya tuh berawan, kabut, jelek gitu lah pokoknya tuh. Kurang bagus, nggak ada matahari. Tapi aku mau pergi karena aku harus beli sesuatu. Maaf guys. Aku mau beli sesuatu karena kan ini udah mau masuk musim semi ya, udah mau masuk musim semi. Aku mau beli sesuatu dan ada beberapa kebutuhan aku sebagai perempuan udah habis, jadi aku mau beli. Terus kayak aku mau ke Don Quijote daerah Yokohama aja karena menurut aku di situ tuh lengkap guys. Ada di sini yang deket, yang lengkap, yang ini yang nggak begitu mahal ongkosnya. Cuma nah oke lah, ke Don Quijote Yokohama aja lah ya. Oke, let's go. Maaf ya guys ya, kalau aku tuh orangnya tuh selalu perhitungan sama yang namanya ongkos. Kalau nggak penting-penting amat nggak bakal aku jabanin, tapi kalau menurut aku kalau worth it buat didatengin ya aku jabanin gitu loh guys. Oke, pakai masker dulu karena kata suami musim-musim kayak gini tuh di luar tuh alergi, banyak alergi Jepang, nggak tahu apa. Oke, let's go. Oke guys, tadi apa aja aku beli di Don Quijote. Sebenarnya sih tujuannya mau cari skincare ya. Sekalian belanja jadinya. Skincare di sana. Sekalian jalan-jalan ya kan. Nih tadi tasnya. Aku sisihin dulu. Oke. Ini ada perdagingan, ada daging sapi sama daging cincang, terus ada daging ayam juga, terus ada teri, terus ini ada cabbage buat salad, terus ada ini kayak kari gitu, terus ini buat pas suami tercinta, buat dia onsen okuro. Terus tadi aku beli ini skin lotion ini murah banget tadi, ini seliter guys. Terus sama aku beli ini face mask, ini dia 20 sheet, berarti bisa 20 kali maskeran ya. Oke, itu aja aku beli. Ini aku mau pergi lagi sebenarnya, tapi mau istirahat bentar. Aku mau pergi lagi beli beras kome, mau beli beras soalnya beras habis. Let's go. Mau bikin cemilan. Aku coba ini kemarin aku beli di Biomo. Ini sama enak, nanti aku beli lagi. Aku pengen coba ini ya. Makan. Gede-gede sih. Karage lagi gede sih. Gede-gede sih kayaknya. Kita ambil 4 aja deh ya. Kayak gini kalau ada instan itu lebih enak. Kenapa aku bilang lebih enak? So kita nggak ribet-ribet ngeracik tepung-tepungannya guys. Jadi ya udah, aku mau coba. Ini kita pakai suhu segitu aja. Aku belum beli beras, abis ini aku baru beli beras. Aku pengen nyemil ini, pengen nyoba. Aduh, ya beginilah kehidupan aku sendirian. Aku mau telepon emak juga susah sinyalnya. Tapi
kadang nelfon gitu sama saudara. Ini belum begitu ini sih, coba ya. Let's try. Oke, udah matang ayamnya. Kita cobain ya. Ini pertama kali aku bikin makan frozen food. Aku mau iniin dulu racik sausnya. Pakai mayones pertama. Oke. Yes, aku pakai cabai bubuk. Terus kita mix nih guys nih. Kayak gimana rasanya? Cocolan ayamnya. Oke, kita cobain ya. Ini sih teksturnya sih crunchy ya, crunchy bagus kayak karage pada umumnya yang ada di Jepang. Coba kita nggak tahu rasanya, let's try. Weh, boleh loh, rasanya enak loh. Aku beli ini tuh satu bungkusnya itu sekitar 80.000. Cuma worth it sih. Renyah banget, cuma dia nggak juicy, cuma dia renyah sih guys, nggak juicy emang. Mungkin karena frozen kali ya. But mostly ini good. But mostly ini good sih guys, enak, nggak ada masalah. Harga 80.000 dan dapat banyak, sekitar 1 kilo gitu. Must try sih. Soalnya gini ya, di Jepang ini kan apa-apa mahal ya. Tepung terigu aja at least kita bilanglah harganya 30 ribuan satu pack. Itu dia cuma kayaknya sekilo kurang gitu loh guys, kayak 500 gram. Iya 500 gram tuh sekitar 20 ribuan, 25 ribuan gitu. Kan mahal banget ya termasuknya ya. Jadi kalau aku pikir-pikir ya beli yang instan kayak gini juga worth it sih. Worth it sih gitu. Kalau buat kita bawain suami bento bekal. Mungkin dia pakainya bukan paha ya, pakainya dada, tapi aku nggak tahu sih. Cuma ini tuh lembut dagingnya, maksudnya lembut. Bakal aku repeat lagi. Dan dia tuh dagingnya itu bukan nepung gitu ya. Kalau di Indonesia kan rata-rata kalau murah pasti nepung gitu. Kalau di sini 80.000 itu udah termasuk murah guys. Pertama kalau kita pikir-pikirin kan, kalau bikin tepung kayak gini juga nggak gampang ya.
Terus kita tuh mesti tahu trik-triknya gitu biar dia tuh hasilnya sempurna kayak gini. Tuh. Biar dia tuh hasilnya sempurna kayak gini tuh kita harus tahu trik-triknya. Terus udah itu belum tentu juga berhasil. Mungkin aku bisa, cuma juga kan harga ayam di sini tuh kayak tadi aku beli sekitar 40.000. Itu cuma yang kayak berapa ratus gram gitu, kayak 500 gram, which is kalau ini kan masih belum diolah tuh ya, 500 gram tuh belum diolah ya. Kan ini aku udah dapet 1 kilo karage, udah dapet 1 kilo karage dengan pokoknya lengkap, tinggal kita goreng aja. Itu menurut aku worth it banget. Jadi gini loh guys, aku tuh punya prinsip kayak gini ya. Taraf kehidupan atau ekonomi kita meningkat bukan berarti gaya hidup kita juga harus hedon, harus meningkat, harus gimana. Oke, kita harus menyesuaikan gaya hidup kita. Cuma kayak untuk sesuatu yang masih bisa kita press, masih bisa kita ikutin. Cuma kalau misalnya kayak udah pressure-nya udah tinggi banget, menurut aku sih ya nggak dulu ya kalau aku gitu. Karena aku tuh bukan tipikal orang yang mengutamain ambisi gaya hidup gitu loh guys. Aku tuh tipikal orang tuh yang utamain tuh tentang kalau aku bisa saving more, why not gitu. Terus udah itu kalau aku bisa saving more, why not. Kalau aku punya penghasilan lebih atau tambahan, atau suami aku kasih lebih atau apa segala macam, which is suami aku juga kasih aku kartu kredit card, bikinin aku kartu kredit card. Dan aku tuh selalu berpikir kayak oke, aku bisa manage keuangan buat belanja, buat segala macam. Terus udah itu juga aku juga punya my own bank, maksudnya punya tabungan aku sendiri, punya uang aku sendiri. Karena jujur ya, kan aku udah bilang sama kalian kalau keuangan aku tuh selama di Jepang itu yang pegang tuh suami, semuanya itu yang atur suami. But itu tuh bukan berarti dia nggak sayang atau nggak cinta sama aku ya, justru karena dia yang tahu track recordnya di sini kayak gimana, yang tahu gimana pembayaran di sini. Jadi menurut aku sih why not, aku nggak ada masalah sama sekali. Dan setiap keluarga punya punya apa ya guys, punya sisi baiknya mereka mengelola keuangan masing-masing. Jadi menurut aku nggak usah menghakimi satu sama lain. Belum tentu juga suami kita ngasih kita tapi dia ngasih kita semuanya gitu, tapi dia nggak ada niatan buat selingkuh atau apa kan kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak bisa menilai manusia dari itu. Jadi menurut aku sih kalau masalah keuangan manusia sih itu tergantung individu, setiap keluarga beda-beda cara pola pikirnya. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Buat aku ya guys ya, suami aku tuh, aku udah bersyukur banget suami aku setiap bulan kirimin ke emak more than what I ask with him. Lebih dari apa yang aku minta sama dia atau yang aku bilang sama dia, dia kasih ke orang tua aku pertama. Terus itu yang kedua, dia juga kasih aku uang jajan, uang make up, uang segala macam yang aku pengen beli gitu. Ada uang bulanan aku sendiri. Terus udah itu juga buat belanja gini ya, belanja mingguan, belanja bulanan itu aku udah dikasih kartu kredit sendiri atas nama aku. Dan itu aku bisa beli, maksudnya pakai kartu kredit itu, dan aku nggak perlu pusing gitu kan, nggak perlu pusing gitu loh. Jadi setiap bulan tuh tagihan tinggal masuk ke rekening dia, tinggal masuk ke dia. Jadi ya menurut aku why not gitu. Dan dia tuh juga bilang sama aku kalau aku udah kerja nanti, kalau aku udah berpenghasilan nanti, aku nggak mau uang kamu, aku bakal tetap support kamu, support mama di Indonesia. Aku bakal tetap kasih kamu uang as my wife gitu kan, sebagai istri aku, karena itu tanggung jawab aku. Tapi uang kamu ya uang kamu, kamu bisa tabung buat kejar mimpi kamu, buat saving buat mimpi kamu, atau kamu kasih buat keluarga, atau kamu kasih buat aku, misalnya kayak ngasih aku kado, bisa beliin dari uang kamu, itu gak apa-apa. Jadi menurut aku sih, kalau orang yang selalu ih Kak Tini tuh kenapa sih udah tinggal di Jepang tapi selalu mikir kayak murah, pengennya yang murah. Bukannya gimana guys, aku tuh nggak bisa apa ya, aku tuh punya kepribadian gini, aku tuh nggak akan menaikkan standar hidup aku. Standar hidup tuh artinya gengsi aku nggak akan menaikkan gengsi aku hanya karena standar hidup atau
hanya karena kehidupan atau income aku atau kehidupan aku jauh lebih baik, ibaratnya gitu ya. Kehidupan aku jauh lebih baik, aku bisa beli apa aja atau apa. Kalau bisa save more, aku lebih milih save more. Kayak gitu sih guys. Jadi balik ke kepribadian setiap orang. Kalau aku emang begini, jadi selama aku itu bisa dapat diskon, ya kan, bisa dapat diskon, aku bisa dapat barang yang lebih murah dengan value yang sama, why not gitu. Kalaupun aku suka barang yang emang high and dengan kualitas, aku mau utamakan kualitas dulu, karena menurut aku nggak semua barang high end itu berkualitas dan nggak semua barang murahan itu nggak berkualitas menurut aku ya guys ya. Menurut aku, sekali lagi menurut aku, banyak yang barang yang harganya mahal juga itu berkualitas, banyak ada harga ada kualitas, yes I know this is true, tapi nggak melulu kita harus ngikutin ego atau gaya gitu. Jadi kalau menurut aku sih kayak prinsip hidup aku ya begitu. Jadi mohon kalian mengerti kalau aku selalu bilang this is cheap, ini tuh murah gitu, ini murah, ini murah, ini murah guys gitu. Jadi ya karena gini guys, suami aku tahu kepribadian aku, jadi dia nggak banyak komplain tentang itu. Paling kayak dia kasih kartu kredit buat belanja ya, los pakai buat belanja bulanan gitu. Terus udah itu buat diri aku sendiri, mau beli baju atau apa gitu, aku punya uang sendiri, ya udah gitu. Jadi oke, begitu ya guys ya. Aku mau beli beras, ini enak banget dan aku pasti bakal repeat order. Lumayan kan. Let's go. Oke, udah selesai dari sana kan. Ini isolatus guys. Tapi kayaknya agak lemes ya isolatusnya ya. Aku mau taruh di kulkas dulu deh. Bojok gitu. Tapi tetap enak ya isolatus. Pokari, stok Pokari buat suami aku. Oke, dan ini ubi. Ya mau di mana aja ubinya tuh sama aja ya guys ya. Ini harganya 198, sesudah pajak 213, which is ini sekitar 22.000 atau 23.000 kalau kurs sekarang. Kalau guys kecil banget. Nanti kita angetin dulu ya. Terus kayaknya suami aku mulai suka makan nasi deh. Karena berat badannya juga lagi naik kan. Jadi aku tuh beli beras yang 5 kilo sekarang. Oke, ini diskon, harganya 200.000 5 kilo. Oke, aku beres-beres dulu. Nah, ini aku mau masak miso soup buat suami sama karage aja ntar. Miso soup, lagi manasin dasinya. Oke guys, aku mau unboxing, mau buka ini ubi yang kemarin aku beli. Ini harganya 200 ya, 220. Aku udah cerita kan. Ini baru aku makan hari ini. Let's go, kita lihat. Ya aku pakai tempat kayak gini nih. Masukin. Let's go, kita lihat ya. Ini 2 ubi 22.000. Segini kecil tapi wangi sih guys. Wangi. Ya oke lah ya, wangi lah ya. Wah. Tapi wangi guys, enak kayaknya. Oke, ini dia ubi 22.000 sebiji. Kita cobain rasanya. Tapi makan ubi banyak-banyak tuh bikin kentut nggak sih? Saya
rasanya tuh manis, legit manis. Ya wajar sih harganya segini, terus enak. Kalau kalian ke Jepang cobain. Terus kalau misalnya ke Bandung, Cilembu hampir sama. Tapi kalau aku boleh jujur, menurut aku rasanya tuh lebih enak ubi Cilembu Bandung. Soalnya dia tuh lebih kayak teksturnya lebih apa ya, lembut gitu. Tapi kalau ini tuh jatuhnya lebih legit gitu loh guys. Jadi kalau kalian ke Jepang jangan lupa cobain ya.